Siksaan apa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Segenap para hadirin, khususnya Al-Mukarram yang kita banggakan bersama, Bapak Rektor, Bapak Nur Hasan, yang telah telaten memaksa saya untuk kemudian sowan wonten ngarsa panjenengan semua wakil rektor, para dekan, wakil dekan, semua pimpinan Universitas Negeri Surabaya yang sangat saya hormati. Sebelumnya mau klarifikasi, bukan karena kami ini sulit atau apa, bukan, tapi karena kesadaran diri kami bahwa ada ketidaklayaan untuk kemudian berbicara di hadapan panjenengan-panjenengan sebagai para ahlul ilmi, para praktisi keilmuan. Sedangkan kami ini orang desa dengan pendidikan yang sangat terbatas sekali, kemudian dipanggil di universitas yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur, UNESA ini. Jadi kami merasa kayaknya sebaiknya mempersulit diri untuk kebesaran UNESA. Tapi ternyata Bapak Nur Hasan menggunakan segala cara dan menghalalkan segala cara untuk kemudian memaksa kami harus hadir di sini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada adat bagi kami untuk keluar meninggalkan pondok sebelum Ramadan, apalagi sudah mepet-mepet Ramadan. Tinggal sehari dua hari, saya katakan sehari dua hari karena kayaknya ini akan terjadi perbedaan awal Ramadan, dan itu biasa. Kalau tidak beda itu tidak seru. Wong kita ini negara dengan asas kebinekaan, ya sebaiknya memang beda-beda. Makanya masih saya cari kapan puasa yang mulainya paling akhir dan selesainya paling cepat. Alhamdulillah. Yang paling penting bukan mau ngaji atau bahasanya apa tadi itu, siraman rohani atau apalah itu. Sebetulnya dari sambutan MC tadi banyak sekali yang akan saya kritik, termasuk kami disebut sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Itu juga sangat keliru. Kalau pengasuhnya kami, Pondok Al-Falah Ploso, tidak laku. Kami adalah bagian dari khudama ilmahat, dari pembantu yang ada di sana. Iya, bahwa kami bukan kiai. Kalau Gus, iya. Ini penting, ini sebelum ngaji, dan saya juga gak pengen ngaji sebetulnya. Tapi saya mau menjelaskan dulu. Sebetulnya gelar Gus itu adalah sebuah penghormatan luar biasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, kepada orang yang kebetulan dilahirkan dari beliau-beliau yang memiliki karya, memiliki asar, legasi dalam hidupnya. Artinya Gus itu sama sekali bukan penghormatan kepada dirinya, tidak, tapi ini adalah menghargai jasa-jasa orang tuanya. Makanya kami sangat cocok kalau ada orang yang kebetulan mohon maaf orang tuanya belum punya karya dan kemudian dia membangun hasabnya, membangun nasabnya, membangun kastanya, maka dia langsung dipanggil kiai saja, jangan dipanggil Gus. Karena Gus itu sebetulnya kayak kami, kayak saya, kayak Gus Salam itu tidak punya karya. Kami ini terhormat karena karya orang tua kami. Karena
kebaikan karena kualitas yang dimiliki oleh orang tua kami, kakek nenek kami, lah itu kemudian membuat kami ini terhormat. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang itu sangat bangga sekali dipanggil Gus, padahal sebetulnya kalau dia mau memahami, dia dipanggil Gus itu sama sekali bukan karena kehebatannya, hanya untuk mengingatkan, mas sampean kui anak wong hebat, sekarang berusahalah untuk kemudian memantaskan diri menjadi orang yang lumayan, ya nggak usah kayak bapaknya, pokoknya lumayan. Oke, karena sering saya mengatakan di mana-mana, fasyarul alamina dzawu khumuli idza fahartahum dzakarul jududa. Orang yang paling nggak menarik itu adalah generasi paling nggak menarik adalah generasi di mana tidak memiliki kompetensi, kalau bahasanya Pak Rektor tadi, ya baru dengar tadi saya, tidak memiliki kemampuan, tapi ketika ada orang lain sukses, ketika ada orang lain berhasil, dia akan mengatakan sukses semacam ini belum apa-apa. Dulu kakek saya, nenek moyang saya, bapak saya jauh di atas itu. Iya, kakek nenek moyangnya jauh di atas itu, kamu di mana? Kamu di mana? Makanya fa khairun nasi dzu hasabin qadimi, orang terbaik adalah orang yang kebetulan dilahirkan dari keluarga yang istimewa, tapi aqama li nafsihi hasaban jadida, yang mampu kemudian mengangkat hasabnya, mengangkat prestasinya sendiri tanpa harus melibatkan orang tuanya. Kira-kira begitu. Makanya kadang-kadang di antara kami ini yang para gawagis kata orang-orang, para gus-gus itu sok-sokan karena lupa bahwa dia mendapatkan mandat itu, pangkat itu karena kehebatan orang tuanya, sama sekali belum karena kehebatan dia. Lah sekarang saya dipanggil ke sini dalam rangka suruh ngaji Ramadan. Ramadannya belum datang, Pak. Dan saya itu kalau mau masuk Ramadan panik, Pak Rektor. Karena saya itu dari kecil nggak begitu latih untuk puasa, Pak. Saya itu nggak begitu latih, Pak. Ya alhamdulillah ditimbali Pak Rektor ke sini sebelum Ramadan. Lumayan lah, saya jalan ke sini posisi belum puasa, jadi tenang. Coba kalau di tengah-tengah puasa, coba kalau yang dipanggil ke sini Ki Anwar Zahid sekarang, saya pertengahan puasa, hutang 1 itu saya. Iya Pak, ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Yang penting saya ikut doakan, moga-moga UNESA ini semakin baik, semakin maju, dan benar-benar bermanfaat dan penuh barokah. Ini penting, Pak. Ini yang enggak begitu ada dan enggak pernah dibahas. Bagaimana pengabdian panjenengan semua para rektor dan semua jajarannya, ini benar-benar merupakan sebuah pengabdian untuk bangsa ini yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teman-teman yang ada di UNESA ini, teman-teman yang belajar di sini ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Itu penting, Pak. Ilmu yang mampu membangun kualitas pribadinya dan mampu membangun lingkungannya. Moga-moga UNESA benar-benar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua saja yang mengabdi di UNESA ini, khususnya Pak Rektor, moga-moga selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan zahir batin, diberi kelancaran dan kemudahan-kemudahan. Kalau mau ngomongkan Ramadan itu, Pak, ya kita ini orang Islam, yang paling penting sebetulnya orang Islam itu ulama kita sepakat bahwa sebetulnya persiapan apa yang harus kita lakukan ketika menjelang Ramadan. Satu sebetulnya, hampir semua ulama kita itu mengatakan yang paling penting kalau kita ngomongkan persiapan Ramadan adalah ketidakadaan kebencian dalam diri kita terhadap orang lain. Kalau kita ngomong persiapan apa yang paling penting kita siapkan untuk menghadapi Ramadan, untuk menghadapi bulan sesakral Ramadan, adalah bagaimana di antara kita tidak memiliki kebencian terhadap orang lain. Karena memang, mohon maaf, perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita para hamba itu sebetulnya kan dalam Al-Qur'an itu di mana-mana saya selalu ngomong bahwa dari sekian banyak
apa yang tertuang dalam Al-Quran, apa yang menjadi dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya yang berkaitan dengan uluhiyah, yang berkaitan dengan al-i'tiqad, keyakinan, ketauhidan, itu sebetulnya tidak lebih dari 3-5%, Pak. 95% itu membicarakan tentang kisah-kisah masa lalu yang harus menjadi iktibar bagi kita, harus menjadi pembelajaran bagi kita, umat-umat penggantinya, dan bagaimana cara kita bersosial dengan orang lain. Jadi Al-Quran sekian banyak itu, Pak Rektor, itu hanya menjelaskan bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan orang lain, bagaimana kita ini mampu untuk bermuasyarah, bersosial dengan orang lain sebaik-baiknya. Makanya jangan sampai kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak membangun kasih sayang, membangun kepedulian terhadap orang lain. Oke. Contoh begini misalnya kayak ada begini, ada hadis begini bunyinya. Al-muslim man salimal muslimuna miyadihi min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang memastikan bahwa orang lain tidak pernah menjadi korban dari kesembronoan lisannya dan ketidakterukuran tangannya. Artinya orang muslim adalah orang yang benar-benar mampu menjaga lisan dan anggota tubuh yang lain untuk menganiaya orang lain. Itu orang muslim. Artinya wong Islam itu ya orang yang benar-benar mampu membuat orang lain nyaman berada di sampingnya. Itu orang Islam. Ya banyak riwayatnya, misalnya ayul Islam afdol ya Rasulullah, jawabannya sama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, jawabannya sama. Ayul Islam afdol, jawabannya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah ay khoslatu man, nah begitu, ay khoslatu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya perbuatan orang yang memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya aman akan kenakalannya, kedzalimannya, dan lain sebagainya. Karena begini, al-muslim itu, jadi di beberapa syarah itu ada istilah begini, syarah itu Pak, kalau dalam bahasa keilmuan panjenengan apa ya istilahnya? Jadi ada satu, kalau dalam bahasa kitab itu ada istilah matan, Pak, ada istilah penemu pertama, kemudian ada pelebaran-pelebaran pembahasan, itu namanya apa, Pak? Jadi ada buku-buku lanjutan untuk menjelaskan sebetulnya apa yang dikehendaki dengan buku awal tadi itu. Itu namanya kalau dalam keilmuan panjenengan apa istilahnya? Turunan, apa semacam apa? Sarah, Pak. Oh sama sarah, Pak. Sarah ya, Pak. Oh mboten to, Pak. Ojo dipadak-padakno, Pak. Oke, yang beda biar tetap beda. Ya, jangan dipaksakan sama. Syarah, kalau dalam kitab kita ada istilah syarah. Al-muslim itu, innal muslim itu kama yu'jaru ala fi'lil fara'idi wa ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wa syari'anin nas. Kita semua ini sebagaimana kita mendapatkan pahala karena melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu sebetulnya juga mendapatkan pahala ketika kita mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Li'annal Islam ja'a liyurfa'al adza wadh-dharar 'anil khalqi. Karena Islam datang untuk menghilangkan masalah-masalah, untuk menghilangkan keruwetan-keruwetan, untuk menghilangkan saling zalim, saling menyakiti di antara sesama. Bahkan anil khalqi, dari semua makhluk. Harusnya Islam paling mampu menjaga situasi ini. Harusnya, ini ngomong-ngomong ideal ya, ngomong ideal. Jadi Islam niku li anal Islam ja'al yurfa'al adza, untuk menghilangkan adza itu kalau dalam bahasa Jawa saling menyakiti, Pak.
Dengan adanya Islam jangan sampai terjadi saling menyakiti, ad-darar, saling merugikan. Saling merugikan, jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang dirugikan berkat kedatangan Islam. Harusnya begitu, harusnya begitu. Likai ya'ishu ala rahatin wa tuma'ninatin wa amanin, supaya kita semua ini bisa hidup dalam kondisi tenang, rohah, santai. Islam itu agama yang santai, Pak. Bu'aistu bil hanifiyati samhah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu'aistu bil hanifiyati samhah, saya ini diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa agama yang menarik, lagi murah. Murah itu artinya ringan, harusnya tidak menjadi beban, harusnya tidak menjadi masalah. Nah, itu ala rahatin wa tuma'ninatin, harusnya dengan kita berislam maka terjadi ketenangan, kondusivitas, wa amanin, ada keamanan dalam lingkungan kita. Kok kita berislam kemudian malah bikin gaduh? Mohon maaf ini, Pak, berarti muskilat Islammu itu, artinya masalah keislamanmu itu, atau mungkin ngajimu semasalah. Harusnya dengan kita berislam, semakin kita kuat keislaman kita, maka semakin menenangkan kita, semakin menyamankan kita, semakin membuat orang lain itu benar-benar tenang, padang di samping kita. Harusnya begitu, harusnya begitu. Apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, siapapun yang menyakiti sesama dengan dalih apapun, itu jelas merupakan kebohongan. Dari situ bisa kita pahami sebetulnya, Pak, ada keterangan yang cukup panjang sebetulnya. Bisa kita pahami bahwa untuk zalim itu salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama, Pak. Artinya agama itu seringkali disalahartikan, disalahpahami, atau memang digunakan secara salah untuk melakukan kedzaliman. Bisa. Memang bisa, ngerti? Makanya betapa pentingnya kayak tadi Pak Rektor dawuh ke saya, memberikan fatwa lah ke saya, bahwa penting sekali kolaborasi antara santri dan UNESA ini. Bagaimana para santri mengambil apa yang istimewa di UNESA ini, mempelajari, mengikuti, dan kemudian bagaimana UNESA ini juga mampu mengambil manfaat keberadaan santri-santri itu. Ya, moga-moga cita-cita itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik, Pak. Nggih, estu niku. Kados wau nggih kula matur, Pak, tolonglah Pak, kami-kami yang ada di desa desa niki tolong di-upgrade lah, Pak. Minimal bahasanya. Bahasa kami ini kan tolol sekali. Mungkin karena kami ini berada di Jawa, kenyamanan kami itu ngomong bahasa Jawa. Kalau ngomong bahasa Indonesia saja kadang-kadang belepotan. Tapi saya tadi kasih hujah, saya tadi kasih alasan. Kenapa kadang-kadang kita ini tetap menggunakan bahasa Jawa untuk menjelaskan kitab-kitab kita, tidak menggunakan bahasa Indonesia? Karena mohon maaf, bahasa Jawa sedikit memadai untuk kekayaan bahasa Arab, Pak. Artinya bahasa Indonesia memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengartikan bahasa-bahasa al-Arabiyah dengan lughat-lughat Arab. Ada keterbatasan di situ. Karena memang bahasa Arab itu kaya sekali. Lah, alhamdulillah bahasa Jawa itu sedikit memadai. Makanya mohon maaf, Pak, kalau ada beberapa terjemah kemudian kayak Gus Salam ini ingkar misalnya, kayak Gus Salam ini sebagai praktisi ngaji, orang yang dari kecil memang acaranya ngaji, tahu betul bahwa sebetulnya ayat ini atau hadis ini artinya nggak begini, kemudian dia baca terjemah kok merasa ingkar. Itu bukan faktor apa-apa, karena memang kadang-kadang ada bahasa yang dipaksakan,
Ada bahasa yang dipaksakan karena memang tidak ada bahasanya di bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah, wow, Pak Rektor sudah memberi kita lampu hijau. Sudahlah Gus, tenang saja. Nanti akan kita kirim ke sana. Jenengan pengen bahasa apa? Pengen belajar bahasa apa? Nanti teman-teman santri pengen di-upgrade bahasa apa? Bahasa Cina? Pertanyaannya langsung gitu. Bahasa Cina siap. Bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ya saya matur, Pak, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin saja dulu. Kan nggih lumayan toh Pak, saged blantian awake dhewe mangke. Nggih niki penting nih. Kembali lagi terkait masalah wau niko, bahwa yang paling penting kita ini, ya Allah, jangan sampai kemudian di antara kita ini saling menyakiti, saling zalim, tidak kalau bahasa Jawanya tidak teplos liro, kalau bahasa Indonesianya apa? Teplos liro itu apa Pak ya? Apa? Tidak ada toleransi dengan orang lain. Enggak lah Pak. Oh toleransi itu penting Pak. Ngomong toleransi malah kelingan. Saya itu malah ingat. Loh bener ini kepada siapapun. Sebetulnya orang Islam itu harus mampu duduk dengan siapapun dan harus mampu membuat nyaman siapapun. Itu siapapun, benar-benar siapapun. Saya malah ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Inna man dolama mu'ahada awis tangkosahu au tagallafahu fawqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Kalau ada orang ngaku Islam kemudian dia berani zalim dengan non muslim yang sudah kita sepakati bersama untuk hidup damai berdampingan, kalau ada orang ngaku Islam kemudian dia ini melakukan hal-hal yang tidak benar, zalim terhadap non muslim yang sudah kita sepakati bersama, kita ini bisa duduk berdampingan, atau hanya sekedar meremehkan, awis tangkosahu, meremehkan, menyepelekan, au gallafahu fawqa taqatihi, atau memaksa sesuatu yang sebetulnya dia jelas-jelas tidak mampu, dengan dalih agama, karena kamu itu beda agama dengan saya, kamu harus melakukan ini. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsi, atau kita sebagai orang Islam tahu-tahu menarik sesuatu, meminta sesuatu, memaksa untuk mewujudkan sesuatu tanpa ada kerelaan dari mereka, fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah, fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Saya akan gugat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Penggugate Pak, penggugate. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan orang lain Pak. Artinya apa? Al-Islam itu memang begitu. Yanha 'anil dzulmi ma'a ayyi ahadin minal muslimin wa ghairihim. Islam itu benar-benar menekankan kita untuk tidak melakukan penganiayaan, untuk tidak menyakiti siapapun, bahkan baik itu orang Islam ataupun orang non muslim. Niku Islam Pak, niku Islam. Saestu niku. Bahkan kalau malah kelingan Bu nuwun sewu Bu. Ini. Jadi suatu ketika itu Rasulullah itu diceritani sama Abu Hurairah. Jadi ada sahabat papan atas, sahabat teras ya, karena beliau selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu kemudian meriwayatkan satu hadis. Ada laki-laki kemudian matur sama Rasulullah, inna fulanata tuzkaru fi kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghayra annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kanjeng Nabi, ini ada satu sahabat matur kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, ini ada perempuan luar biasa istimewa ibadahnya, sholatnya top, puasanya top, sedekahnya top, cuma kalau tu'dhi jiranaha bilisaniha, cuman kalau sekali ngomong minim tensinya naik. Artinya semua samiat di sampingnya itu tensinya naik. Semua samiat yang ada di sampingnya itu tensinya langsung naik. Artinya omongannya benar-benar membuat orang lain itu sakit. Tetangga-tetangganya nggak nyaman. Padahal sedekahnya ya top, sholatnya top, puasanya top. Kanjeng Nabi sepele jawab santai, singkat Kanjeng Nabi, hiya finnar.
hiya finnar. Orang kayak itu sudah inden tiket neraka. Perempuan kayak gitu itu inden tiket neraka. Kemudian dia ngomong lagi, inna fulanata tudzgaru min kasrati min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa annaha tatasaddaq bil aswar minal akid wala tu'zi jiranaha bilisaniha Lah kalau satunya kan Nabi, ini ya sholat cuma sholat fardu saja, tidak pernah sholat mujahadah, tahajud tidak pernah, sholat nafilah ya jarang-jarang, apalagi puasa jarang. Ini madhabnya apa ide-ide, paham nggak? Madhab kita ini. Saya itu sama Gus Salam itu dari kecil. Kulo niku mau matur Pak, saya ini di apa ya? Diopeni Gus Salam itu mulai kecil, artinya ya sama-sama Gus Salam mulai kecil lah pokoknya. Saya itu dibimbing Gus Salam, artinya ada baiknya saya atau buruknya saya semuanya ya karena Gus Salam gitu maksud saya. Sebetulnya kalau bukan Gus Salam, mungkin saya dulu bisa lebih baik. Kira-kira loh ya, kira-kira ya. Tapi pokoknya saya ini hasil didikannya Gus Salam, karena Gus Salam mondok di Peloso, saya masih kecil sekali, beliau sudah senior. Beliau terus mendampingi saya sampai hari ini. Jadi sebetulnya jauh lebih istimewa Gus Salam daripada saya. Jadi saya teruskan lagi, ini Kanjeng Nabi, ada perempuan sholatnya ya jarang-jarang, artinya sholat sunnah loh ya, sholat sunnahnya jarang-jarang, puasa sunnah yang tidak pernah, sodako ya paling apa, wa annaha tatasaddaq bil aswar minal akid. Paling kalau dia mengeluarkan sesuatu itu biasanya adalah sisa-sisa makanan kemarin. Nah, roti sebetulnya al-aswar itu adalah cuilan-cuilan roti, cuilan-cuilan al-akid itu kan susu kering loh Pak, sisa-sisa susu kering lah, katakan kalau sekarang ya mungkin panjenengan dapat apa kemudian sudah nggak tertarik diberikan siapa, begitu ya, bukan kok memang beli terus untuk membelikan siapa, tidak, mendapatkan sesuatu ini ya gratis, kemudian dipilih dulu ada yang suka apa enggak, setelah ada yang suka dimakan, nggak suka dikasihkan orang, ya hanya seperti itu. Cuma wala tu'dzi jiranaha bilisaniha, cuma perempuan ini tidak pernah menyakiti orang lain dengan mulutnya, artinya tetangganya aman semua lah, tetangganya aman semua. Kanjeng Nabi ya jawabannya simpel, hiya fil jannah. Oh, kalau orang-orang kayak gitu itu, wah itu mesti surga. Mesti surga. Wong-wong wis model ngono iku mlebune surga cepet. Pokoknya padang. Lho nggih saestu nih. Pokok wong liya padang, wong-wong model ngene iki surgane ning ngarep mata. Ah, memang begitu itu, Pak. Pak Hector. Itu kenapa kok Mbah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan masalah idza bil lisan. Lisan itu ya penting loh. Lisan itu penting. Lisan itu panjang idza menyakiti orang lain itu paling cepat, paling populer dan paling umum itu memang lisan, Pak. Lisan, Pak. Lisan. Kalau hari ini ketikan loh, Pak. Iya, Pak. Karena innal qalam itu ahadul lisana ini. Kalau kata kitab kata Ihya innal qalam itu ahadul lisana ini. Ahadul lisana ini. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita ketik itu adalah salah satu daripada dua mulut kita. Sama saja. Artinya apa yang kita tulis dan apa yang kita omongkan itu nilainya sama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Wa ma min katibin illa sayafna wa yubkid dahru bima katabat yadah." Jenengan hari ini boleh ngetik status apapun, bebas. Tapi jenengan harus ingat, bukan hanya jejak digital yang tidak bisa dihapus, tulisan panjenengan juga tidak akan pernah terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubkid dahru bima katabat yadahu. Jenengan bangun tidur lagi emosi, lagi nggak tenang, langsung bikin status. Wes kak kancani selawe tahun kok modelnya kayak ngene. Padahal jenengan gak pengen piye-piye, ya pokoknya peteng ngono tok pasan. Mungkin 1 jam atau setengah jam setelah itu jenengan menyesal, jenengan hapus itu. Mungkin, tapi sing kancane jenengan selawe tahun niku wong pirang-pirang dan yang perasaan banyak sekali itu. Duh, iya enggak? Makane fala taktub bikaffika ghaira syai'in. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in.
Jangan sampai tangan kita, jempol kita mengetik sesuatu kecuali barang sing yasuruka yaumul qiyamati antarahu, kecuali kira-kira besok tulisan itu bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih saestu niku. Makanya lisan itu masya Allah, ya Allah, qad yurja li jurhis sayfi bur'u wala bur'un lima jarhal lisanu. Goresan pedang, luka karena pedang itu masih bisa kita harapkan sembuhnya, tapi luka karena cuitan, luka karena umpatan itu sangat sulit diobati. Rumah sakitnya belum ada. Nggih Pak, jenengan kena silet, handiplase enten Pak. Tapi jenengan disilet kalih cangkeme tangga, toko-toko dereng enten handiplase Pak. Iya, toko-toko dereng enten handiplase. Makanya kita perlu hati-hati itu. Prinsip jangan sampai kemudian di antara kita ini benar-benar untuk menghadapi puasa ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan di antara kita. Muga-muga semuanya saja semoga saling benar-benar saling memaafkan, saling memahami, saling menghormati. Nggih niku penting niku. Kalau masalah dosa-dosa kita secara pribadi tanpa menyakiti orang lain, sudahlah Pak, itu kan memang wadifah kita Pak, itu kan memang istiqomah kita. Yang penting jangan merugikan orang lain lagi. Terserahlah. Memang kita ini orang mukmin. Mohon maaf ini. Orang mukmin itu bukan orang suci loh ya. Orang mukmin itu memang khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzakara dzukira. Idza dzukira dzakara sampai ke kualiau. Idza dzukira dzakara. Orang beriman itu adalah orang yang mudah melakukan dosa tapi ya telaten tobat. Setelah tobat lupa lagi, dosa lagi. Setelah itu tobat lagi, habis tobat ya dosa lagi. Cuma yang membedakan adalah orang mukmin dan tidak mukmin adalah idza dzukira dzakara. Ketika dia diingatkan, dia siap untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Ketika diingatkan, dia siap untuk mendengar. Ketika diingatkan, dia siap untuk meresapi semua nasihat-nasihat itu. Itu orang mukmin. Lho ki saestu. Wong mukmin iku pancen ngoten niku. Jenengan ojo oh salah. Wong wingi lho wis jamaah saiki wis ora maneh. Biasa wong mukmin gitu. Bahkan lho saestu nih Pak Rektor. Niki rahasia Pak Rektor. Tapi gak mau live loh Pak Rektor Sen. Loh, kalau niku gak ada hadis dan saestu nih. Niki riwayatnya Abdullah bin Abbas sahih nih. Ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah au dzambun huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Orang mukmin itu kita semua Pak, mboten namung kula tok wong jenengan yo iman no. Jenengan kabeh iman mbek pangeran mboten? Nggih to? Berarti kan yo padha. Mek bedane mek awake dhewe padha-padha gak konangane ngono tok ya. Aja sampai konangan, Pak. Dosane rektor konangan ya bahaya, Aja sampai. Tapi innal mu'min ma min mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Alfainah ba'dal fainah. Tidak ada satupun orang iman kecuali dia itu punya dosa yang telaten selalu dia lakukan dari satu masa ke masa. Mesti ono hobi dosa niku ono, Pak. Mesti ono niku. Wis to, sama nangan-nangan dhewe. Aku iki biasa nglakoni apa. Wis tangan-tangan dhewe. Ora usah mau critakne, ora usah mau gawe status. Sama nek gak percaya iki padha mek ngenteni Kanjeng Nabi. Wis ngono ta, Mergo iki dhewe Kanjeng Nabi. Ma min mu'minin illa lahu dzambun ya'taduhu, kecuali dia punya dosa yang biasa dia lakukan alfainah ba'dal fainah. Au dzambun huwa muqimun alaihi, atau dosa yang dia istiqomah melakukan itu. Padha wae dia istiqomah melakukan dosa itu. Istiqomah, mbuh ngopi nang gone sapa misale, istiqomah pokoke dhek iki, pokoke istiqomah dhek iki. Gati khusus mbek sapa misale ngono,
Istiqomah dhek nglakoni kuwi. Ya tatuhu la yufariquhu hatta yufariqad dunya. La yufariquhu hatta yufariqad dunya. Kita ini punya kebiasaan buruk yang tidak kita tinggalan sampai kita meninggalkan dunia ini. Tapi bedane lek wong mukmin tenang mawon. Wong mukmin niku pancen penak wong mukmin niku. Wong mukmin niku penak, dosa mesti dikai kesempatan tobat, bar tobat engko nglakoni dosa maneh, tobat maneh, dosa maneh, tobat maneh, dosa maneh. Lek mukmin awake tenan, bisyarti awake dhewe gak duwe zalim mbek wong liya. Kita tidak punya penganiayaan terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang memang benar-benar merugikan orang lain. Jaminan kita dikasih kesempatan tobat qoblal maut. Kita tobat, jadi lamun dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, mati. Nah, ya. Mati. Lha ngono, kudu ngono, Pak. Gak oleh gak. Prosesnya kudu ngono, Gak ono, wis to. Penak-penak. Wis to. Dosa, tobat maneh, dosa, tobat maneh, mati. Aja sampai dosa, tobat, dosa. Waduh. Ciloko tenan niku. Biasanya dosa apa seperti ini? Dosa seperti ini biasanya hanya ada dua. Uququl waliden, kemudian zalim dengan orang lain. Ada beberapa kitab mengatakan uququl waliden dan qat'ur rahim. Hanya ada dua potensinya yang membuat kita ini dosa, tobat, mati. Niku loro. Siji, kita tidak hormat dengan orang tua kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita tidak mampu tunduk terhadap orang tua kita, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Kamu belum bisa bersyukur kepada saya sebelum kamu bisa berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Orang tua itu banyak. Ini para mahasiswa coba dengarkan dengan baik ini. Yang ada di rumah, mahasiswa semuanya harus tahu. Aba ukas salas, bapakmu ono telu. Orang tua kamu itu ada tiga. Man waladak, orang yang memang membuat kamu itu ada di dunia ini. Orang yang membuat kamu itu kemudian tercecer di dunia yang gak jelas ini. Man zawajaka bintah, orang tua yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa memberikan anak gadisnya kepada kalian. Mertua dul. Nomor telu, man allamaka ilman walau harfan wahidan. Orang yang mengajarkan kalian walaupun hanya satu harf, wa huwa afdaluhum, dan itu adalah orang tua yang paling istimewa. Itu orang tua. Ya beliau-beliau ini semua. Beliau-beliau ini orang tua kamu. Iki kudu matur suwun nih. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi mengatakan abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an nikmah ala yadayhi. Hambaku, kamu belum bisa bersyukur kepada saya, belum bisa berterima kasih kepada saya sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Sopo wae, iku iso sopo wae, iso tanggane barang. Loh iya, kita ini berada di titik ini, kita bisa seberhasil ini. Nuwun sewu panjenengan yang hari ini sudah cukup berhasil. Mohon maaf, banyak orang, banyak pihak yang pada dasarnya sangat membantu keberhasilan jenengan. Jenengan tidak pernah ingat mungkin ketika jenengan dulu masih sekolah kelas 1 SD, masih kelas 1 SMP misalnya, ketika jenengan berangkat sekolah tahu-tahu ada orang yang lagi mencari rumput misalnya, menang di sekolah Pak, ya semoga-moga kasil. Siapa tahu dongo gak jelas kui mau malah dikabulni Allah Subhanahu wa taala. Ndak pernah tahu jenengan. Ndak pernah tahu. Iya jelas itu. Makanya itulah kenapa kemudian kita harus benar-benar menghargai siapapun. Karena siapa tahu orang-orang itu semuanya berjasa dalam hidup kita. Siapa tahu ketika dia berdoa di tengah malam yang jenengan sama sekali nggak kenal, nggak ngerti apa-apa, dia berdoa, ya Allah, sebelum Ramadan ini ampuni semua dosa orang Islam yang ada di dunia ini. Lah iku termasuk jenengan kabeh kok. Loh, iya ora? Nggih mboten, Pak. Nggak pernah tahu. Itulah kenapa kemudian kita ini diperintahkan untuk terus berterima kasih, menghargai, menghormati siapapun. Aku mau nyeritakne apa to lali aku sampean. Lali kula. Pokoknya jagongan kula pun seru nih punan. Paling penting ngoten niku lah, paling penting bagaimana benar-benar kita mampu membangun pribadi kita secara baik, secara ilmiah ini juga penting. Ilmiah ini penting, betul. Karena aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah inama huwa al jahlu. Kegagalan apapun, baik itu urusan duniawiyah, artinya urusan donya niki lho. Nggih to, Pak. Sampai tekan urusan yang ngarsane Allah Subhanahu wa taala itu muaranya hanya tolol, Pak.
Goblok. Wis to. Lah kita nggawe jembatan, bikin jembatan tidak tahu ilmunya. Ya jelas sak mateni wong pirang-pirang to Pak niki, nggih. Lah, nggih mboten Pak. Bikin kursi saja ini kalau nggak tahu ilmunya. Lah ya jelas Pak Rektor wis geblek ket mau to. Lah, positif niku. Iya jelas itu. Ini masih urusan-urusan yang kelihatan, apalagi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ilmunya. Itu teman-teman tadi itu ada yang tadi itu dikenalkan dengan kita. Wah, ini semuanya apa jalur apa Pak? Jalur prestasi keagamaan. Ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Saman semuanya katanya tadi itu sudah hafid. Enggak cukup hafid tok itu. Apa-apaan hafid itu. Mohon maaf ini. Loh, penting sampean untuk membangun harapan, bangun cita-cita bahwa sampean apal itu apa gunanya kalau sampean tidak paham. Lah iya no, sampean apal kalau nggak paham apa gunanya? Sampean harus paham. Sampean yo apal yo paham. Ah itu baru. Jangan sok-sokan kemudian karena ada ayat karena ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mau mengajarkannya. Oh kok dhisik. Iku mau delok tafsire, mau delok sarai, penjelasannya jelas. Aiman jahada nafsahu bi hifdzil Qur'an. Orang terbaik adalah orang yang habis-habisan menghabiskan masa kecilnya, menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa hifdzi wa fahmi ma'ani. Wa fahmi ma'ani, kemudian memahami makna-maknanya. Wa bayani tafsirihi, mampu menjelaskan bagaimana penafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Baru wa summa yu'allimu ghairahu, kemudian setelah itu kamu mengajar. Oh, tidak hanya sekedar apal aku yo apal kulhu. Lah jenengan nggih hafal mboten Pak? Apal to nggih? Berarti jenengan kabeh niki hafal Quran nggih pun beres padha mawon. Artinya ndak ada yang membuat beda, belum ada. Lah kalau pengen menjadi pembeda, ya saya bangga sekali teman-teman. Wah, aku mau ndelok sengkori wau Mas sapa jenenge mau lali aku. Agus Miftah. Iki Agusnya asli nggih Pak nggih. Agusnya asli to nggih. Nggih, bukan pangkat kan bukan kan nggih. Buat ini iki Gus sing asli deh. Gak kaya awake dhewe palsu. Mas Agus Miftah tadi bangga saya. Kelihatan santrinya, bagaimana cara dia jalan. Kemudian saya lihat kopiahnya, santri banget. Saya tadi langsung bisik Pak Rektor. Pak Rektor, saya kalau dikasih kesempatan sekolah di sini, nggak seperti itu bacaan saya. Alhamdulillah. Kalau saya dikasih kesempatan sekolah di sini, Pak Rektornya pasti kemana-mana, mesti ngesai obat jantung. Alhamdulillah. Tapi paling penting mugi-mugi berkah. Tidak kalah pentingnya semoga panjenengan semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan penting sehat niku, la nikmata kasihah para ibu-ibu. La nikmata kasihah. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu melebihi sehat. Wala ghina katibi nafsi, tidak ada kekayaan melebihi apa ya? Lapang dada. Oh, duduk masalah sugih hati. Aku gak patek percaya sugih hati kuwi. Itu enggak. Saya sugih hati ku piye prakteke? Sugih hati ku kan penting padang, Pak. Lah padang iku kudu. Lah malah gara-gara ngomong sugih hati malah kelingan aku. Terakhir nih, Pak, sebelum saya turun ini. Saya ini enggak nih, enten kitabnya saya itu nih. Jadi, jenengan pernah dengar ada thariqah namanya thariqah Syadziliyah apa enggak? Nggih, ada thariqah namanya Syadziliyah. Itu dikarang oleh atau ditaksis oleh Abil Hasan Asyadzili. Abil Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, "Kulu bi'at ya bit'am." Loh niki esu nih, Pak. "Kulu bi'at ya bit'am." Kamu semua santri-santri saya, para pengikut saya, kalau makan yang enak, kulu bi'at ya bit'am. Wasyrabu min aladzi syarab. Kalau mau minum minuman yang enak, jangan air putih. Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira begitu. Jangan, nanti Pak, nanti. Iya Pak, wanamu ala auta'il firas. Wanamu ala auta'il firas. Kalau tidur cari kasur yang empuk. Walbasu al-yanas siap. Pakai pakaian terbaik. Pakai pakaian yang terbaik. Loh, ini thariqah sufiyah ini. Benar ini, Pak. Artinya ini zuhud loh, Pak, ini. Benar ini. Fa inna ahadakum idza
fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah. Karena kalau di antara panjenengan semua tadi tidak hanya sekedar sugih hati, pancen sugih tenan. Pancen sugih tenan artinya jenengan ya berpakaian yang layak, panjenengan memiliki kendaraan yang cukup, panjenengan rumahnya ya cukup. Loh, karena termasuk kesuksesan orang itu kata Rasulullah adalah ketika tetangganya baik, keluarganya baik, kendaraannya baik, rumahnya cukup luas. Loh ini termasuk wong bejo, Pak. Ini dari Kanjeng Nabi nih. Artinya nggak melanggar blas. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah, karena ketika panjenengan pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, nanti malam tidurnya di mana sudah jelas, besok yang dimakan apa sudah siap. Loh ini penting ini. Besok yang panjenengan makan apa panjenengan sudah gambar kan? Bahkan jenengan pagi-pagi masih bisa gojek kan? Artinya aman kan semua itu? Wa qala alhamdulillah, dan kemudian lesan panjenengan mengatakan alhamdulillah, yastaujibu kullu udwin fihi lisyukri. Yastaujibu kullu udwin fihi lisyukri. Maka semua anggota tubuh kita, mulai rambut kita sampai dalam ini apa jenenge? Telapak kaki, ya, sampai telapak kaki kita semuanya siap untuk mengikuti ucapan alhamdulillah tadi. Kabeh siap syukur, Pak. Mulai rambut sampai teko ngesor kabeh siap alhamdulillah. Bikhilafi idza fa'ala, bikhilafi idza akala bi khubzis syair bimilhin, kecuali kalau yang ada di rumah itu hanya roti keras dan di sana tidak ada selai, yang ada hanya garam. Wis ta? Wis ana iki roti wis turahan winginane, ana karek kambe uyah, gak ana sele, gak ana madu, gak ana gula. Lah nggih to? Kemudian wasyariba al-ma'as sakhin al-malih, nang omah iku sing disukune banyu putih wis kadung rodok. Kalau air yang agak di sebelah laut itu loh Pak, yang agak rasanya agak payau, airnya payau, panas pisan. Gitu Pak. Wa nama ala ardin, kemudian tidurnya yang nggak jelas kemana, rumah nggak punya. Wala bisal abaah, pakaiannya sangat kasar, panasnya minta ampun. Wa qala alhamdulillah, kemudian mulutnya tahu-tahu bunyi alhamdulillah. Wa indahu ismi zazun wa ba'du bughdin ala makdurillah. Loh niki penting nih Pak, niki penting nih. Itulah kenapa kemudian kita ini benar-benar harus sukses fiddin wa dunya wal akhirah. Kenapa orang Islam harus sukses, baik urusan agama, urusan dunya, sampai tekan urusan akhirat. Itu kudu sukses Pak, harus sukses, ndak boleh tidak, karena urusannya dengan ini. Jenengan wis kangelane luar biasa, sesuk mangan apa gak jelas, engko turu nang ndi gak jelas, bature sapa tansaya ora jelas. Moro-moro alhamdulillah. Wa indahu ismi zazun wa ba'du bughdin ala makturillah. Cuma lambene muni alhamdulillah tapi atine ismi zaz sing grundel. Grundel apa Pak? Bahasanya apa Pak Rektor grundel? Menggerutu dan sedikit kecewa akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fal ismizaz wal bughdu yarjuhu fi dzambi minat tamattu bid dunya biyakinin. Dosane sampean nggerutu iku luwih gedhe tinimbang dosane wong penak-penakan nganggo barang donya sing jelas-jelas dihalalne Allah Subhanahu wa taala. Li'annal mutamatti bid dunya fi fa'ala ma abahahu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lagi enak-enakan, lagi makan di restoran kuliner dan lain sebagainya dengan uang yang halal, dengan cara yang halal, benar-benar menjadi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal-hal yang memang diperbolehkan oleh Allah taala. Wal ismizaz iku jelas-jelas melakukan grundel atau menggerutu tadi, kemudian kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah jelas-jelas hal yang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang Islam harus sukses,
Karena dengan sukses potensi bahagianya tinggi. Bahagia adalah rasa syukur dan ridho kita terhadap kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada jenengan dalam rangka silaturahim ini. Semoga guyon-guyon saya ini ada guna dan faedahnya, dan yang paling penting semoga tidak lagi dipanggil ke sini kecuali diajak badminton, diajak futsal. Tadi kan begitu Pak ya. Nah, kalau acara-acara seperti ini sudahlah Pak, Kiai Anwar Zahid jauh lebih berpengalaman, Romo Kiai Ali jauh lebih profesional, Gus Miftah itu memang bidangnya. Lah itu Pak, laras nih Pak, jangan kami. Kalau kami ini sudahlah, awake dhewe niku pun yang paling penting sambung doa, semoga semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi ketabahan, kesabaran, kelonggaran, kemudahan, kesehatan. Saya pikir hanya itu yang saya bisa haturkan. Mohon maaf kepada semuanya saja. Pokok kepada keluarga besar UNESA saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.